Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 341 Nyonya Lu sedikit senang. Brian ternyata memiliki rasa memiliki. Kali ini dia seharusnya tidak merebut cucu dan menantunya. Ini bagus. Holden, jika kamu punya waktu untuk bertanya gadis seperti apa yang Brian cari, Darrenville ini tidak terlalu besar. Anda dapat membantu Brian mencarinya. Pastikan untuk menemukannya. Holden mengangguk, menghargai kata-kata seperti kata-kata emas. Oke. Kali ini, Lina menghela nafas. Saya tidak ada di sana saat itu. Tapi saya sangat terkejut setelah melihat operasi di mana dua orang itu bergabung. Tak perlu dikatakan, Brian ahli pedang emas. Tapi gadis dengan jarum emas benar-benar bisa mengikuti Brian. Kombinasi pengobatan Cina dan Barat ini benar-benar luar biasa. Nenek, kau tahu, visi Brian untuk memilih perempuan sangat tinggi. Untuk gadis misterius dengan bakat luar biasa. Hatinya normal, berbicara tentang dokter masa kini, dunia dapat membuat seorang gadis dengan teknik jarum yang luar biasa. Kecuali Elena, saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang kedua. Mungkinkah gadis misterius di ibu kota kekaisaran saat itu ada hubungannya dengan Elena? Pada awalnya, Lina tidak mengaitkan Elena dengan gadis misterius yang membuat Brian jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar merasa bahwa mereka sangat konsisten. Pada saat ini, ada pop dan suara yang tumpul dan jerat tiba-tiba terdengar di telinganya. Holden yang berada di seberang langsung melemparkan pisau dan garpu di tangannya ke meja makan. Lina mengangkat kepalanya dan menatap mata Holden yang dalam dan sipit. Dia meliriknya dengan ringan, dan menyeka sudut LPS-nya dengan serbet yang elegan dan ceroboh. Bibi, jika kamu tidak boleh bergerak atau bergerak lebih sedikit untuk selamanya, kamu gunakan perlahan, aku akan memakannya, dan akan pergi. Holden bangkit dan pergi. Suasana yang tadinya harmonis barusan langsung membeku. Wajah Lina pucat pasi, mata yang baru saja dilemparkannya begitu dingin hingga ke tulang dan dengan peringatan yang suram bahwa dia adalah bibinya. Tetapi dia melemparkan pisau dan garpu di depan umum untuk menunjukkan wajahnya ke meja makan, tidak memperhitungkan wajahnya. Dia baru saja menyebutkan Elena, mengapa dia harus begitu marah? Wajah Lina juga sangat jelek. Dia adalah putri dari keluarga Lu, dia telah dimanja sejak dia masih kecil, yang berani mengabaikannya, apalagi dia adalah anak dari wanita itu. Lina ingin bicara, tapi ponselnya berbunyi, ding. Dia menyalakan telepon dan melihat pupil matanya menyusut dalam sekejap. Lalu dia mendongak untuk melihat punggung kaku Holden dan berkata, Holden, dunia ini benar-benar kebetulan. Saya baru tahu bahwa saya sedang berbicara dengan Brian di jalan ibu kota kekaisaran 2 tahun lalu. Operasi kooperatif membuat Brian jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan gadis yang datang ke Darrenville dengan mengarungi pegunungan dan sungai adalah Elena. Apa? Freddy di satu sisi mengangkat kepalanya, dan gerakan bulu yang tidak berbicara di meja juga berhenti. Holden sudah berjalan ke pintu dan berhenti ketika dia mendengar bahwa dia mandek. Namun, dia tidak berbalik. Cahaya di dekat pintu sangat tipis dan redup. Mengenai bahu pria berjas hitam itu sedikit lebih dingin. Aura elit menjadi lebih kuat, tetapi juga acuh tak acuh dan dingin. Apa yang dia pikirkan? Lina memandang Holden. Brian dan Elena bertemu 2 tahun lalu. Brian adalah putra surga yang bangga, dan Elena adalah gadis jenius sejati. Holden, Anda hanyalah garpu dalam hidup Anda, mengalami kecelakaan, jangan dengan egois memenjarakannya di sisi Anda. Anda tahu Anda tidak bisa memberinya masa depan. Gadis seperti itu bukan milikmu. Biarkan dia pergi. Bab 342 Holden tidak berbicara. Dia hanya mengerutkan elpes kurusnya. Lalu diam-diam berjalan menjauh dari Green Garden dengan kakinya yang panjang. Sosoknya yang tinggi dan lurus dengan cepat menyatu dengan malam gelap yang dingin di luar sampai dia menghilang. Lina mengalihkan pandangannya, dia memandang Nyonya Lu. Bu, yang tidak pernah saya mengerti adalah bagaimana Elena menikahi Holden. Saya sudah memeriksa, Elena menikah atas namanya. Kan, pada saat itu, seluruh Darrenville tahu bahwa Elena sebagai orang udik dari pedesaan. Ibu, saya sangat mengenal Anda telah berada di keluarga Lu selama bertahun-tahun dan Anda telah memanjakan Holden, dan Anda akan memiliki kendali penuh atas keluarganya. Urusan perkawinan, Anda akan membiarkan udik di pedesaan, menikahi Holden untukmu. Bu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lina adalah kerabat Nyonya Lu,
dia tidak akan mengerti dengan jelas pemikiran ibunya yang teliti dan metode yang menggelegar. Dia mengirim seseorang untuk menyelidiki pernikahan Holden dan Elena. Pernikahan ini penuh dengan keraguan dan tidak tahan sama sekali. Dengan sengaja, dia datang ke sini hari ini hanya untuk menanyakan wanita tua itu dengan hati-hati. Bulu dengan anggun memotong steak di atas piring tanpa melihat ke Lina. Lina, karena kamu telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, mengapa kamu di sini untuk bertanya padaku? Lina membeku dan berkata, Bu, apakah ibu menyalahkanku karena menggunakan tangan dan kakimu di belakang punggungmu? Itu semua karena Anda terlalu memihak. Anda telah merencanakan Holden, bahkan pengganti pernikahan ini. Itu dilakukan oleh tangan Anda. Bahkan jika saya tidak memeriksanya, saudara laki-laki dan perempuan ipar saya akan memeriksanya ketika mereka datang. Sekarang Anda tahu bahwa Elena adalah gadis yang membuat Brian jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, dan tubuh Holden Anda dan saya tahu bahwa tidak ada obat untuk penyakit mental ini. Petik 2. Apakah itu cukup? Wanita tua itu mendengarkan Lina dengan tenang dan kemudian bertanya dengan tenang. Bu, Holden tidak pernah merampas apapun darimu. Sejak dia meninggalkan keluarga lu, dia tidak menginginkan apapun dari keluarga lu. Elena hanya istri dan istrinya. Apa kabar kalian sekarang? Lee, kamu datang ke Darrenville untuk merebut orang. Dan apakah kamu begitu sombong? Lina tiba-tiba menyimpulkan, dalam tatapan tidak senang dan tegas wanita tua itu. Dia tidak berani untuk benar-benar berdiri. Meskipun Holden telah meninggalkan keluarga Lu di ibu kota kekaisaran 7 tahun lalu, dia tidak menginginkan apapun dari keluarga Lu. Christopher juga tidak peduli pada putra yang sakit ini, seolah-olah keduanya telah memutuskan hubungan. Namun, jika bukan karena ipar perempuan Helen yang secara tidak sengaja melihat surat wasiat yang dibuat oleh seorang saudara laki-laki, yang akan tahu bahwa surat wasiat Christopher Lu memberi kerajaan bisnis besar Holden dan fondasi untuk Holden, di Holden dan Brian antara keduanya, anak laki-laki, saudara laki-laki Helen memilih Holden sebagai penggantinya. Lina tahu bahwa bahkan jika 10 tahun telah berlalu, 20 tahun telah berlalu, wanita Amanda yang tak tertandingi masih hidup dalam ingatan semua orang, saudara laki-lakinya, mantan suaminya, keduanya. 30 tahun yang lalu, ibu kota kekaisaran sangat makmur. Orang-orang pada zaman itu tahu bahwa ada dua gadis muda, yang satu cantik dan lugu, yang selalu berusaha untuk meningkatkan dan melawan monster dan menjadi legenda, yang satu keren dan cantik, memasang perhiasan klasik fly, menjadi generasi ibu baptis mode. Pada saat itu, para anak-anak kaya pada masa itu sangat ingin melihat kedua gadis ini, dan 4 raksasa ibu kota kekaisaran Lilu Suye menyapu untuk menjadikan mereka milik mereka. Hanya memikirkan hal ini, dada Lina meledak menjadi kebencian. Bu, aku hampir bisa yakin bahwa pernikahan pengganti ini adalah rencanamu. Kamu tahu Elena lebih baik daripada salah satu dari kami. Sebagai seorang nenek, cinta terbaik dan terlengkap yang bisa kamu berikan kepada Holden adalah memberinya istri yang baik. Istri yang baik, bukan? Menghadapi pertanyaan Lina, Bulu meletakkan pisau dan garpu di tangannya. Karena kamu sudah menebak ini, kamu juga harus tahu Lina, apa taruhanku. Aku tidak yakin kamu tidak bertaruh pada Holden. Saya telah menempatkan semua taruhan saya pada Elena. Anda bisa meraihnya, jika kamu bisa membawa Elena pergi, meski aku kalah. Setelah berbicara, Nyonya Lu bangkit dan pergi. Lina duduk dengan kaku di posisinya, dan makan malam ini berakhir dengan tidak menyenangkan. Meskipun itu sebuah keluarga, mereka memiliki cara yang berbeda dan tidak saling mengenal. Lina mengambil tasnya dan meninggalkan Green Garden. Bab 343 di dalam mobil, dia menelepon Brian. Terungkap malam ini bahwa Elena adalah gadis misterius di ibu kota kekaisaran. Dia juga baru mengetahui bahwa gadis yang dicari Brian adalah Elena. Ponsel yang merdu berdering sekali dan kemudian diangkat. Suara Brian yang dingin dan pelan terdengar pelan, "Bibi." "Brian, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa gadis yang kamu suka adalah Elena sejak awal? Aku tidak menyangka Elena begitu luar biasa, tapi dua keponakan yang bersama-sama jatuh cinta padanya." Meskipun Lina mencela dia tidak bisa menahan cintanya pada Brian dan cinta yang lebih dalam pada Elena. Dia seharusnya berpikir bahwa gadis di ibu kota kekaisaran adalah Elena. Brian terdiam selama 2 detik sebelum mengganti topik pembicaraan. "Bibi, kamu tidak pergi ke rumah nenek untuk makan malam.
Lina menarik telepon dan berkata dengan marah, "Semuanya putus, nenekmu benar-benar berat sebelah." Meski begitu, Lina tak banyak bicara apakah itu ibunya sendiri. Dia tidak ingin kakek nenek dan cucu menjadi semakin terpecah belah. "Nenekmu mungkin bermaksud agar kamu bisa pergi dan menangkap Elena kembali. Tapi kamu pasti tidak akan bisa menangkapnya." Lina agak menghina, "Bagaimana mungkin kita tidak bisa menangkapnya? Elena masih belum tahu masa lalu Holden yang tak tertahankan. Jika dia tahu orang seperti apa Holden dan betapa buruknya itu, dia pasti akan meninggalkannya." "Bibi," kata Brian ringan, "Elena sangat menyukai kakakku sekarang." Lina membeku. "Brian, apa maksudmu? Kamu ingin menyerah?" Brian di ujung sana tidak langsung menjawab. Setelah sekian lama, suaranya terdengar pelan. "Tapi, aku juga sangat menyukainya, jelas, aku bertemu dia dulu." Grup Lu, Holden mengadakan pertemuan tingkat tinggi di ruang konferensi VIP. Direktur penjualan berbicara tentang penjualan kuartal ini. Para eksekutif puncak perusahaan dengan kartu biru tergantung di leher mereka mendengarkan dengan cermat. Ruang konferensi hening bahkan saat jarum jatuh ke tanah, bisa didengar. Semua orang sangat serius. Tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah Holden yang duduk di depan. Holden sedang melihat teleponnya. Dia membuka Instagram di ponselnya. Orang-orang yang belum pernah menggunakan software ini sekarang mulai menggunakannya. Instagram sekarang mendidih. 2 tahun lalu, Brian dan Elena bergabung dalam operasi jalanan di Imperial Street. Setelah terungkap, foto Brian, favorit surga, dan Elena, gadis jenius, juga dirilis. Bab 344 foto itu ada di apotek. Elena mengulurkan tangan untuk mengambil foto Brian. Pencahayaan lembut turun, dan kombinasi bakat keluar dari lukisan itu. Tidak ada indera penglihatan untuk menangkap pengkhianat sama sekali, hanya pasangan alami. Repost dan ulasan panas di Google telah mencapai puncak lalu lintas. Elena benar-benar luar biasa, Kaisar Akademisi Brian benar-benar datang ke Darrenville, dan operasi jalanan yang mengejutkan 2 tahun lalu ternyata adalah Elena dan Akademisi Lu bersama-sama. Takdir ini. Meskipun Elena sudah menjadi Nyonya Lu, bagaimana perasaanku? Ini sedikit baik untuk wanita berbakat. Saya akan menghormati. Holden meletakkan ponselnya. Tidak ada gejolak emosi di wajahnya yang tampan, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa presidennya sendiri tidak bahagia, karena alisnya dipenuhi sedikit udara dingin, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Semua orang sangat takut sehingga mereka tidak berani bernapas dengan keras, takut kemarahan presiden akan tersedot ke diri mereka sendiri. Pertemuan itu akhirnya berakhir, dan semua orang diam-diam menarik napas lega. Di tengah pertemuan, presiden tidak melakukan apapun selain mengangkat jari yang berbeda dan membuka kancing ke meja. Rapat berjalan lancar dan sudah saatnya pulang kerja. Saat ini, Holden berdiri, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Istirahatlah, dan datanglah ke kantorku untuk rapat keuangan dalam 10 menit." Setelah berbicara, Holden pergi dengan langkah mantap. "Semua orang, sudah berakhir. Saya harus kerja lembur malam ini." Semua orang meratap, dan mereka tahu bahwa itu tidak akan berjalan mulus. Ketika presiden sedang dalam mood yang buruk, dia akan menjadi gila kerja untuk melecehkan mereka. Sekretaris Yani, apa yang terjadi dengan presiden hari ini? Dia terlihat dalam mood yang buruk. Sekretaris Yani, siapa yang telah menyinggung presiden? Pria ini terlalu berani, mencabut rambut di kepala harimau. Seseorang meraih sekretaris pribadi Holden Yani secara pribadi dan bertanya dengan suara rendah. Yani menggelengkan kepalanya dengan sangat profesional dan berkata, "Ini urusan pribadi presiden. Saya tidak yakin. Mari bersiap, bekerja keras, dan berusaha untuk kembali lebih awal malam ini. Jika ada yang tidak beres di tempat kerja, rencanakan untuk menginap, tidak ada kemungkinan untuk kembali." Subteks Yani adalah presiden sangat marah sekarang. Semua orang meminta restu. Semua orang, di kantor presiden. Yani masuk dengan secangkir kopi dan berkata dengan hormat, "Presiden, kopimu ada di sini." Bab 345 saat ini, Holden berdiri tegak dan panjang di dekat jendela Perancis yang cerah. Dia melepas setelan hitamnya. Sekarang dia memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Ini adalah pertandingan dewa pria klasik. Seorang pria adalah rak pakaian alami dan kota yang cerah di luar jendela. Lampu neon terpantul di wajahnya yang tampan, penampilan yang berantakan dan tampan.
Holden menyelipkan ke dalam saku celananya dengan satu tangan dan memegang telepon dengan satu tangan, kelopak matanya yang tampan terkulai, dan dia mendarat di telepon dengan saksama. Dia mengangkat elpes kurusnya dan berkata, "Lepaskan dulu." Yani meletakkan kopi di atas meja dan berkata dengan ragu-ragu, "Presiden, jika Anda ingin menelepon istri Anda, silakan telepon, sekarang sudah larut, dan istrimu seharusnya ada di rumah." Yani melihat Presiden membuka WhatsApp dan mencoba mencari tahu, tetapi dia tidak pernah mengirim sepatah kata pun. Hanya ada istrinya di akun WhatsApp Presiden. Pada pertemuan barusan, Presiden masih memindai Google. Yani telah bersama pria ini selama 6 tahun. Presiden perlahan-lahan menyentuh hal-hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, menggunakan WhatsApp, memindai Google, dan pergi ke ruang siaran langsung untuk memberikan hadiah. Dia bisa merasakan bahwa Presiden berubah untuk istrinya. Yani tidak tahu apakah dia benar atau tidak, lagi pula, presidennya tidak menguntungkan di dunia bisnis, dan dia begitu kuat sehingga dia jungkir balik. Namun, sejak bertemu dengan istrinya, sang presiden selalu menunjukkan sedikit kehati-hatian secara tidak sengaja. Bekerja dengan istrinya membutuhkan kebebasan. Di luar angkasa, presiden akan diam. Sang istri berkata ini tidak bisa diterima. Presiden akan mengurangi sikap dingin dan ketajamannya agar terlihat penurut. Presiden selalu memperlakukan istrinya dengan sangat keras, dengan sedikit kerendahan hati. Untuk menyenangkannya, dia telah menjadi apa yang dia suka, lebih dekat dengannya. Pada saat ini, Holden mencabut teleponnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat lampu neon di luar jendela. Suaranya rendah dan magnetis. Dia sangat baik, dan dia akan kembali secara alami jika dia kembali. Aku memanggilnya dan malah terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak ingin memaksanya menjadi terlalu ketat. Dengarkan, sangat menjengkelkan untuk mengatakan bahwa saya adalah pria seperti itu. Yani menyampaikan kopinya, "Presiden, kenapa menurutmu begitu? Wajar jika suami istri cemburu, dan wajar jika mereka cemburu, dan mereka juga suka berpikir gila." Foto-foto yang muncul di Google hari ini, setelah beberapa menit, jika presiden ingin bertanya, dia bisa bertanya. "Oh, benarkah?" Holden tahu bahwa dia ingin meneleponnya kembali sekarang. Akan lebih baik segera. Dia juga ingin dia menjelaskan mengapa dia menyeret Brian. Dia tahu dia akan keberatan. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia duduk di sana dengan tenang seperti orang yang baik-baik saja dan mengakhiri pertemuan. Kata-kata Lina bergema di telinganya untuk membiarkannya pergi sehingga dia bisa berpasangan dengan bakat untuk bersama pria yang sebenarnya dia maksudkan. Ada api di dadanya, cemburu, penuh perhatian, curiga, suram, dan mudah tersinggung. Dia memiliki semua ini sekaligus. Tapi dia tidak menunjukkan apapun. Dia menekan semua kekacauan di hatinya, mencoba membuat dirinya terlihat seperti orang normal. Holden menggambar busur dangkal dari elpes, dan akhirnya berbisik dengan suara rendah, "Dia selalu membuatku percaya padanya. Saya bekerja keras, jadi saya yakin dia tidak memiliki masalah." Rapat keuangan diadakan di kantor presiden. Holden selesai merokok 2 batang dan duduk di kursi utama. Kepala keuangan menyerahkan laporan itu. Holden cepat-cepat menunduk, lalu melengkungkan jarinya di atas meja. "Bum-bum," 2 kali, dengan kasar, "Inikah yang kamu buat?" Kepala keuangan tampak sedih, dan presiden memberinya waktu 10 menit. Tidak mudah baginya untuk menyelesaikan masalah ini. Holden mengangkat tangannya dan melemparkan laporan ke udara, dan kertas itu berkibar. "Lakukan lagi sampai kamu bisa membuat sesuatu yang memuaskanku." Suara itu jatuh, dan seluruh kantor presiden jatuh ke dalam keanehan yang menekan. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani melihat penampilan berkabut dari pria yang bertanggung jawab. Pada saat ini, dengan klik pintu kamar kecil di kantor tiba-tiba terbuka. Tangan putih kecil terulur, menggaruk dinding, dan kemudian wajah kecil seukuran telapak tangan muncul dengan tenang di dalam. Wajahnya tersembunyi di balik kusen pintu dan tidak bisa dilihat, tapi mata gelap dan jernih itu memang mencapai meja konferensi. Tatapan semua orang jatuh. "Ya Tuhan, siapa ini?" benar-benar muncul di ruang pribadi presiden. Mendengar gerakan itu, Holden menoleh dan segera berlari ke mata air Elena yang lembut dan pemalu, yang menarik dan tentatif. Bab 346. Elena tidak tahu kapan dia datang, dan dia ada di ruang santai sekarang. Murid Holden sedikit menyusut, dan kemudian matanya yang dalam dan sipit berpatroli di kerumunan dengan tidak senang.
apapun yang kau lihat, beri aku air cabai untuk membasuh mataku. Semua orang, apa yang terjadi? Kami benar-benar tidak melihat apa-apa. Wow, mengapa Anda melecehkan kami lagi? Pada saat ini, Holden bangkit dan berjalan dengan mantap ke pintu ruang tunggu. Tubuhnya yang tinggi dan lurus dengan cepat memblokir sosok ramping gadis itu di pelukannya, menundukkan matanya, dan bertanya dengan suara rendah, "Kenapa kamu di sini?" Elena sudah mandi, rambut hitamnya yang murni sudah kering, tetapi masih ternoda kabut basah, yang sangat harum. Dia mengenakan kemeja hitamnya, dan kemeja lebar itu mencapai lututnya, meskipun itu seperti anak kecil yang mengenakan pakaian dewasa curian, seorang gadis dengan sosok langsing. Elena menatapnya dengan wajah cantik, mengedipkan matanya karena malu, dan menjelaskan dengan suara rendah, "Kamu sedang rapat ketika aku datang, dan meja depanmu membawaku masuk. Apakah aku mengganggumu? Anda bekerja." "Saya baru saja membuka pintu karena saya ingin mendengar suara Anda. Aku tidak menyangka kamu ada rapat selarut ini, Elena kaget. Suaranya tercekat di tenggorokannya, karena Holden meletakkan tangannya yang besar di gagang pintu, menundukkan kepalanya dan mengecamnya yang memerah. Keduanya pergi dengan sentuhan elpes mereka. Holden menatap matanya yang cerah dan tertawa dengan suara rendah. "Tidak ada gangguan, aku telah memikirkanmu." Suara rendah pria itu sangat menarik dan menipu, dan hampir membuat orang merindukan lebih. Elena memandangi wajah tampannya di dekat dagu, dan pria yang baru saja turun dari meja konferensi adalah seorang elit bisnis, membuat orang tersipu. Elena dengan cepat menutupi mulut kecilnya dengan tangan kecilnya, wajahnya memerah, dan berlari ke dalam. Holden memandangi bayangan cantiknya, mata sipitnya bergerak-gerak ke atas, dipenuhi dengan kesenangan dan gaya seorang pria dewasa. Orang-orang di meja konferensi dibiarkan menonton, dan ketika itu selesai, mereka benar-benar melihat istri di dalam. Presiden tampak memukul istri dengan pinggang ke bawah, istrinya lari. Mereka semua melihatnya dari jarak jauh. Mereka bisa mencium aroma cinta yang manis dan berminyak di udara, memikat suasana. Mereka tidak ingin melihatnya dengan sengaja, tetapi menyalahkan presiden karena tidak berhati-hati, dan bercanda di depan mereka. Ya, itu saja. Yani tersenyum karena dia tahu presidennya berubah dari mendung menjadi cerah, dan istrinya datang, dan presiden segera berubah dari monster besar yang bisa memakan orang menjadi anjing serigala kecil yang bisa patuh. "Presiden, rapat keuangan ini, apakah Anda ingin melanjutkan?" Yani bertanya dan harus meminta instruksi. Holden berbalik dan memasukkan satu tangan ke dalam saku celananya. "Rapat sudah selesai, kalian semua kembali." Semua orang buru-buru mengemasi file dan menghilang dari kantor ini secepat mungkin. Mereka berani bernafas lega saat berada di luar, dan dengan senang hati mengelilingi tempat yang sama. Perasaan setelah kejadian ini sangat bagus. Mereka harus berterima kasih kepada istri cantik presiden. Jika barusan mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan benar-benar percaya bahwa sang istri benar-benar telah menaklukkan presiden. Mereka melihat betapa cepatnya presiden mengubah wajahnya ketika istrinya datang. Tanpa diduga, seorang pria yang abstinen seperti presiden ingin membunuhnya. "Terima kasih, Nyonya, kami tidak akan bisa lepas dari cengkeraman presiden jika Anda tidak datang malam ini. Mulai sekarang, semua orang akan lebih pandai dan lebih menyenangkan istri. Jika istri bahagia, tentu presiden juga akan bahagia." Di ruang tunggu, Elena berdiri di dapur mengupas udang. Bab 347 Longe ini cukup mewah, dan tersedia ruang makan dan dapur. Hanya saja Holden belum pernah masak di sini. Paling banyak, dia tidur dan istirahat. Ada chef pribadinya di perusahaan. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Tentu saja, dia tidak pergi memasak di dapur. Holden mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya yang mencengkeram berkilau dari belakang. Mengusap wajah tampannya ke rambut panjang harumnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Kupas udang. Kebetulan saya lewat supermarket saat pulang hari ini. Saya membeli beberapa sayuran dan udang untuk dikupas. Aku akan menggorengmu udang dan telur, dan nasi kukus." Konon, Holden benar-benar merasa lapar. Dia menggosokkan bibirnya yang tipis ke wajahnya yang lembut dan bersih selama makan dengan rasa yang sama di Green Garden. Hatinya seperti perahu yang beriak, lembut dan halus. Ya, dia pergi ke supermarket untuk membeli sayuran untuk memasak untuknya. "Nyonya, kamu bisa memasak?" "Tentu saja, keterampilan memasakku sangat bagus.
dan aku pasti akan memuaskan perutmu. Elena menoleh dan meliriknya. Tuan, Lu, apakah kamu beruntung menikahi istri sepertiku? Holden mencubit pinggangnya yang lembut, lekuk pinggangnya yang cekung seperti mulut ramping vas perhiasan, yang membuat orang menyukainya. Jika bulu bisa memuaskan saya dengan cara lain, itu akan lebih baik. Elena langsung memasukkan udang ke dalam mulutnya. Makan ini. Holden memakan udang dan melepas sarung tangan dari tangannya. Aku akan mengupas udang. Mungkin ini pertama kalinya CEO Lu yang bermartabat mengupas udang sendirian. Oke, Tuan Lu, saya serahkan pada Anda. Segera, makan malam sederhana selesai. Holden mengambil sumpit dan sendok, dan Elena keluar dari dapur. Oke, waktunya makan malam. Holden melihatnya. Elena membuat mangkuk nasi. Bagian bawah nasinya empuk, dengan udang empuk dan telur di atasnya, dan brokoli digoreng dengan mentega, ditaburi sedikit rumput laut, dan diolah menjadi bentuk hati. Melihat warna, keharuman, dan rasa nafsu makannya meningkat. Ketika Holden melihat bahwa dia telah merebus 2 mangkuk sup, dia membuka tutupnya. Itu adalah sup iga jagung, dan satu lagi dia tidak tahu. Sup apa yang kamu rebus untukku? Holden bertanya. Tatapan Elena sedikit mengelak. Ini, sup spesial, kamu bisa meminumnya, ini enak. Setelah berbicara, Elena berlari ke dapur, tapi Holden mengulurkan lengannya yang panjang dan memeluknya. Kamu mau lari kemana, gadis licik? Sup apa yang kamu masak untukku? Itu, Elena menggigit elpes merahnya dan berkata dengan suara lembut. Sudah terlambat, supermarket hampir tutup, jadi terburu-buru, aku membeli bullwhip. Jadi, ini sup bullwhip, atau apakah dia membelinya dari warung makan? Holden mengangkat alisnya. Nih, Lu, kenapa kamu malu pergi ke supermarket untuk membeli bullwhips, dan kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Elena tersipu seperti apel, tapi dia bersenandung dengan berani. Apa yang akan terjadi jika aku membeli bullwhip untuk suamiku? Siapa yang berani menertawakanku? Faktanya, dia tidak memberitahu Holden bahwa dia sangat malu di supermarket dan melarikan diri setelah mengambil bullwhip. Dia ingin memakai topeng di wajahnya karena takut orang lain akan tahu bahwa dia membeli bullwhip. Bab 348. Holden melihat wajahnya yang memerah, lalu melirik ke arah sup bullwhip. Bagaimana saya bisa tidur malam ini setelah minum sup ini? Nyonya Lu, apakah Anda sengaja? Saya melakukan sesuatu dengan sengaja. Jangan bicara omong kosong. Jangan meminumnya. Saya akan mencurahkannya. Elena mengulurkan tangan kecilnya sebagai isyarat. Holden menurunkan matanya dan mencium keningnya dengan keras, dan mengancam dengan suara rendah. Kalau begitu aku tidak bisa tidur setelah makan. Nyonya Lu, tidak ingin tidur malam ini. Elena tiba-tiba menyesal telah memasak sup bullwhip untuknya. Makan malam itu berakhir dengan bahagia. Holden mandi air dingin, dan keduanya berdiri di depan wastafel menyikat gigi. Holden menyerahkan sikat gigi berisi pasta gigi padanya, dan Elena menyesap air dan mulai menyikat giginya. Merlu, apakah kamu pergi ke Green Garden hari ini? Saya pergi ke sana, dan bibi saya ada di sana. Elena melihat ke samping pada Holden, dengan maksud mempertanyakan. Holden mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecilnya. Jangan khawatir, tidak ada pertengkaran. Itu bagus, Bapak. Lu, tahukah kamu bahwa wanita tuali yang aku selamatkan terakhir kali di lembaga penelitian adalah sahabat nenek? Nyonya Lee datang ke Darrenville untuk mencari neneknya, dan dia tiba-tiba jatuh sakit. Nenek tidak tahu tentang ini, bukan? Mendengar nama keluarga Lee, kelopak mata tampan Holden bergerak. Nenek seharusnya tidak tahu. Atau nenek pasti sudah lama pergi ke lembaga penelitian. Nenek dan Nyonya Lee telah berteman baik selama beberapa dekade, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Mas Lee menjalani operasi dalam 2 hari ke depan. Tolong beritahu nenek setelah operasi berhasil, jangan sampai nenek khawatir. Ini baik. Elena tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengedipkan mata dan menatap Holden. Merlu, keluarga Lu dan Lee tampaknya adalah teman keluarga. Apakah keluarga Lee punya anak perempuan? Holden melirik Elena. Ada satu. Kenapa kamu menanyakan ini? Bukankah dikatakan bahwa akan ada pernikahan antara teman-teman kaya dunia? Apa itu Nona Lee cantik? Apakah ada cerita antara kamu dan dia? Elena berdiri berjinjit dan menaruh mata berairnya di kelopak mata pria itu. Berkata dengan jenaka, jujur saja, kamu tidak boleh berbohong padaku. Holden mengerutkan pesnya yang kurus. Faktanya, tidak ada cerita.
mereka tumbuh bersama dan ayahnya selalu ingin dia menikahi putri keluarga Lee. Holden mengulurkan tangan dan memeluk tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang. Aku tidak kenal dengan putri keluarga Lee itu. Mengapa kita tidak membicarakan kamu dan Brian? Apa kamu familiar? Pria ini sangat pandai membalikkan percakapan dan segera mengalihkan topik kepadanya. Pidato Elena stagnan. Kami sama sekali tidak terbiasa. 2 tahun lalu, seorang pria dan saya menyelamatkan seorang pria tua di jalan ibu kota kekaisaran. Saya tidak membawa masalah ini ke dalam hati. Aku juga baru tahu, belum lama ini, orang itu adalah Brian. Berbicara tentang itu, Elena mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya yang halus. Dia menatapnya dengan wajah yang cantik. Merlu, 2 hari kemudian, saya akan bekerja dengan Brian untuk melakukan operasi pada Lee. Lee, mungkin, Anda tidak keberatan. Petik 2. Holden sudah tahu bahwa penggabungan kedua pria dan wanita berbakat ini berarti bahwa pengobatan Tiongkok dan Barat akan sekali lagi bekerja sama dalam kerjasama lintas batas, yang telah menarik perhatian dunia luar. Dia tidak keberatan. Tapi dia peduli. Bab 349. Dia tidak mengambil hati Brian 2 tahun lalu. Tetapi Brian jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan bahkan mengejarnya ke Darrenville. Pertarungan untuknya sudah dimulai. Bibi dan adik laki-lakinya datang dengan ganas, dan mereka bertekad untuk memenangkannya. Saat ini, dia juga memperhatikan dia dan Brian berdiri bersama. Keduanya terlihat mempesona. Halo itu menjerat, dan dia hanya bisa berdiri di tempat dan menonton, tidak melakukan apa-apa. Bukan dia, Holden, yang membuat persahabatan yang sempurna dengannya. Holden telah tenggelam di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun. Ia sudah berkecimpung di dunia bisnis sejak masih remaja. Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh. Dia paling baik dalam menyerang. Dia tidak pernah menghadapi situasi di mana dia menunggu musuh melakukan provokasi saat dia dipukuli. Dalam tatapannya yang cerah dan berkilau, Holden merangkul bahunya yang berkilau dan memeluknya erat-erat, lalu berbisik, "Ya, aku tidak keberatan, kamu bisa pergi." Dia berpikir bahwa dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya, seperti mematahkan sayapnya dan mengurungnya di sisinya. Dia bisa berdiri di tempatnya dan tidak melakukan apa-apa, dan dia juga bisa menahan provokasi musuh yang berulang-ulang dan mundur untuknya. "Bapak, Lu, terima kasih." Elena berterima kasih dengan manis. Holden meregangkan pes kurusnya menjadi busur pesona. "Mrs. Lu, kamu tidak benar-benar berterima kasih padaku. Jika Anda tulus, Anda tidak boleh hanya berbicara dengan mulut." Elena dengan cepat mendorongnya menjauh, mengusap gelembung kecil di pipi tampannya, berbalik, dan lari. Holden mengencangkan pinggang rampingnya dan menariknya ke belakang, membungkuk, dan pes merahnya, "Mrs. Lu, kamu sudah lama tidak menjagamu, kan? Aku berhutang budi lagi." Elena terkikik di pelukannya, seperti bel, masih bersembunyi dari nya. "Belum, tanganku belum cuci, masih ada gelembung." "Cuci nanti, kamu harus cuci tangan juga." Kedua orang itu sudah lama bertengkar. Elena segera tertidur. Ketika dia linglung, dia merasa ada yang menyiksanya lagi. Tubuh langsing itu bergetar, dan matanya yang mengantuk terbuka. Sekarang sudah sangat larut, dia tidak tahu jam berapa sekarang. Kamar tidur diterangi dengan cahaya redup dan lembut, dia merasa sangat berat dan dia hancur. Elena mengangkat tangannya dan menutupi matanya. Lalu dia memasukkan jari-jari putih lembutnya ke rambut pendek pria itu dan menariknya dengan sedikit kekuatan. "Kenapa kamu masih belum tidur?" Holden melihat penampilan kebangkitan pertama gadis itu, matanya menjadi tercengang dan bersih. Mereka terlalu murni tetapi diwarnai dengan sedikit pesona feminin dan lembut, yang membuatnya tidak bisa berpaling. Dia berbisik dengan suara rendah, "Aku membangunkanmu, sup bullwhipmu membuatku tetap terjaga." Elena merasa suhu di tubuhnya sudah panas. Sepertinya, tidak butuh waktu lama untuk mencuci tangannya. "Kenapa aku tidak memberimu kesempatan?" Holden tertawa dengan marah. Dia meletakkan tangannya di sampingnya dan menatapnya dengan merendahkan, "Elena, aku suamimu. Selain belajar kedokteran, Anda belum mempelajari kedua S3 SES. Yang saya inginkan bukanlah jarum, tapi Anda." Setelah berbicara, Holden mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, dan mandi air dingin di kamar mandi. Elena berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Tidurnya benar-benar hilang. Dia duduk, dan kemeja hitam di pundaknya jatuh. Elena menutupi garis lehernya, mengulurkan tangannya, dan menyentuh wajahnya yang merah.
dia tidak tahu saraf apa yang membuatnya memasak untuk dia bullwhip. Bab 350 Holden sedang mandi air dingin ketika pintu kaca buram itu diketuk. Holden berhenti sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu kaca. Di luar ada sosok gadis muda kurus, dan Elena datang. "Kenapa kamu bangun dari tempat tidur? Anda tidak ingin tidur lagi?" Mata sipit Holden merah padam, matanya menempel erat padanya, dan dia bertanya dengan suara lurus dan galak. Elena tidak tahu harus meletakkan matanya di mana. Wajahnya yang cantik dipenuhi panas, dan dia bersenandung 2 kali, "Kamu membangunkanku, di mana aku bisa tidur?" Holden mengulurkan tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan rampingnya dan menariknya masuk. Dia meremas hidung kecilnya dengan penuh kasih. Yang jahat mengeluh dulu, "Siapa yang membuatku tidak bisa tidur?" Kemeja hitam di tubuh Elena dengan cepat dibasahi, dan punggung rampingnya yang indah menempel di dinding. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke wajah tampannya, dan kemudian meremas tinjunya ke dadanya. Mata Holden menjadi gelap, tangan besarnya mencengkeram bagian belakang kepalanya, dan menciumnya yang sudah merah dan bengkak elpes. Ujung jari Elena perlahan ditempatkan di pinggangnya yang halus. Otot pria kuat dan sangat berbeda dengan kelembutan wanita. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya perlahan. Holden mengendurkan elpes merahnya. Ketinggian keduanya berbeda. Pada saat ini, Elena mendengar dia menutupi telinganya dengan suara bisu yang kuat. "Elena, sesmi." Dini hari berikutnya, pukul 8 ketika Elena membuka matanya. Dia bangun terlambat, dan matahari pagi di luar jendela telah disemprotkan melalui lapisan tirai jendela, dan ruangan itu keemasan dan hangat. Elena mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, pelukan hangatnya hilang, dan Holden bangkit. Kapan dia bangun? Keduanya hanya tidur di pagi hari. Dia terlalu mengantuk untuk membuka matanya. Dia benar-benar bangun dan pergi bekerja seperti biasa. Perbedaan kekuatan fisik antara pria dan wanita ini terlalu besar. Elena bangkit dan bangun dari tempat tidur. Dia berdiri di jendela dan menghirup udara pagi yang segar. Saat ini, dia melihat karyawan di bawah datang ke perusahaan satu demi satu. Elena tiba-tiba teringat bahwa ini ada di grup Lu, di kantor presiden. Selama kedua orang itu bertengkar panjang tadi malam, Elena tidak bisa melihat langsung ke dirinya sendiri. Itu adalah semangkuk sup bullwhip yang menyebabkan masalah. Dia membakar dirinya sendiri. Tuan Lu benar-benar tidak mengganggu. Elena mandi sebentar dan kemudian mendengar gerakan di luar seolah-olah seseorang telah datang ke ruang tunggu. Tuan Lu kembali. Elena membuka pintu kamar mandi dan melompat keluar. "Merlu." Kata-katanya terhenti tiba-tiba karena bukan Tuan Lu yang masuk, tapi seorang wanita. Wanita itu masih sangat muda. Dia tampak seperti berusia 30-an, dia mengenakan gaun merah. Sosoknya montok dan menarik, kulitnya putih, dia cantik dan menawan, dan dia memiliki pesona feminin yang sama sekali berbeda dari Elena berusia 20 tahun. Wanita itu terkejut saat melihat Elena, tetapi dengan cepat berkata, "Nyonya, saya di sini untuk membersihkan kamar presiden dan mengirim pakaian presiden untuk dicuci kering dan disetrika." Elena belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tetapi itu normal. Lounge Holden harus dibersihkan oleh orang lain. Dia hanya tidak berharap wanita ini, yang cantik, menjadi pembersih. "Oh, bersihkan kalau begitu." Elena minggir.